Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan 3 faktor penting untuk mendorong kinerja pasar modal Indonesia pada tahun 2025 ini. Ketiga faktor yang disebutkan Sri Mulyani yakni aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kemudian pajak karbon hingga stimulus pajak untuk sektor prioritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan 3 hal penting untuk mendorong kinerja pasar modal Indonesia pada tahun 2025. Ketiga hal itu terkait dengan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pajak karbon hingga stimulus pajak untuk sektor prioritas. Sri Mulyani menyatakan Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan para menteri terkait untuk menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang P2SK. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengaturan sektor keuangan yang lebih baik, memberikan ruang inovasi dan kreativitas, sekaligus tetap menjaga prinsip tata kelola korporasi dan bursa yang baik. Yang ketiga yang diminta oleh Pak Mahendra atas nama seluruh pelaku pasar modal Indonesia yaitu dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas. Kemarin Bapak Presiden telah mengumumkan waktu berada di Kementerian Keuangan bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang HPP PPN 11% atau dalam hal ini penghitungan pembebanan PPN tidak berubah. Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengatakan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta seluruh pelaku pasar modal Indonesia akan mendukung kebijakan insentif dan stimulus termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas. Kebijakan-kebijakan tersebut diyakini akan mendorong IHSG ke level yang lebih tinggi pada tahun 2025. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghimbau pemerintah, OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangkitkan rasa optimisme dalam menjaga perekonomian Indonesia, termasuk pasar modal, agar semakin tangguh dan resilient di tengah berbagai gejolak dan juga tantangan perekonomian global. Nah, seiring dengan optimisme pengembangan pasar modal, Sri Mulyani pun mendorong otoritas pasar modal bersama-sama mengembangkan inovasi instrumen investasi yang terjangkau untuk masyarakat. Ia mengatakan bahwa jumlah masyarakat yang berpartisipasi di pasar saham masih relatif kecil. Oleh karena itu, edukasi dan literasi harus ditingkatkan. Dan Sri Mulyani pun mendorong stakeholder pasar modal untuk terus berinovasi, mendorong instrumen yang jauh lebih terjangkau agar masyarakat kecil bisa ikut berpartisipasi. Ia mencontohkan Kementerian Keuangan sudah lebih dahulu menawarkan instrumen surat berharga negara seperti obligasi retail dan sukuk retail dalam pecahan yang sangat kecil, sehingga mampu menarik basis investor SBN lebih luas hingga ke pelajar maupun juga mungkin mahasiswa. Untuk itu Sri Mulyani berharap hal yang sama ini juga dapat dilakukan di instrumen saham. Selain itu, ia mengusulkan agar edukasi dan literasi pasar modal dapat dimulai sejak dini atau setingkat sekolah dasar. Dengan demikian, menurutnya generasi muda akan lebih familiar dan terbiasa dengan kehadiran Bursa Efek Indonesia dan juga perdagangan saham. Dan selanjutnya pemirsa, kita beralih ke sisi regulator, yakni dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK memastikan akan terus memperkuat integritas pasar modal Indonesia di tahun 2025 ini. Lantas seperti apa upaya OJK terkait hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya akan terus memperkuat integritas pasar modal Indonesia pada 2025 sebagai upaya melindungi investor pasar modal khususnya investor retail. Seiring dengan itu, OJK menyatakan membutuhkan dukungan dari pemerintah diantaranya penyempurnaan kerangka peraturan di sektor keuangan seperti penyelesaian produk turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Samping penguatan dan pengembangan pasar modal di atas, penguatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, terutama untuk melindungi investor retail dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar. Untuk melaksanakan hal itu, kami juga memerlukan dukungan pemerintah, antara lain
penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan seperti penyelesaian produk turunan Undang-Undang P2SK, antara lain peraturan terkait cut loss dan penurunan nilai aset investasi yang dikelola BUMN. Mahendra Siregar juga menyampaikan bahwa OJK bersama seluruh stakeholder akan meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan di pasar modal Indonesia, diantaranya meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan besar untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK pun akan mendorong peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, itu dia pemirsa, di mana OJK memastikan untuk terus memperkuat integritas tentunya ya dari pasar modal pada tahun 2024 lalu yang mengalami volatilitas yang tinggi akibat dinamika global. Sementara itu pemirsa, awal tahun 2025 ini disebut OJK sebagai momentum untuk menunjukkan resiliensi tinggi pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bahkan menyampaikan berbagai indikator pasar modal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik pada tahun 2024 lalu selaras dengan kinerja ekonomi nasional. Nah, nilai kapitalisasi pasar pada 2024 tercatat sebesar 12.300 triliun rupiah atau tumbuh 6% secara tahunan. Nilai tersebut setara dengan 56% dari produk domestik bruto nasional. Kemudian OJK juga mencatat bahwa total aktivitas penghimpunan dana di pasar modal adalah sebanyak 199 penawaran umum dengan nilai total adalah 259,24 triliun rupiah. Jumlah itu termasuk 43 emiten baru dengan nilai IPO 16,68 triliun rupiah dan penawaran umum perdana pemegang saham atau PUPS pemirsa ya 41,77 triliun rupiah. Dan pemirsa, seiring dengan pertumbuhan berkelanjutan pasar modal Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pun menegaskan bahwa di tahun 2025 penguatan integritas pasar modal akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan juga persisten, terutama untuk melindungi investor retail dari saham-saham dengan pergerakan yang mungkin tidak wajar. Nah, selanjutnya pemirsa, masih terkait optimisme dari pasar modal Indonesia, di mana pihak regulator memastikan bahwa pasar modal melalui berbagai upaya yang dilakukan tetap mendukung berbagai program strategis pemerintah. Seperti apa kira-kira peran pasar modal dalam program strategis pemerintah tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan mendorong pasar modal Indonesia untuk berperan mendukung berbagai program strategis pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program yang telah disiapkan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa berbagai program pasar modal Indonesia difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal. Untuk itu, pada tahun 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah. Berbagai program tersebut difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal. Salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar, antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat. Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melantai di bursa. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah akan mendukung upaya pengembangan dan penguatan pasar modal Indonesia seperti program untuk pendalaman pasar melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan dukungan pemerintah untuk pasar modal Indonesia diantaranya melalui penyempurnaan kerangka peraturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta implementasi pajak karbon dan regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, optimisme dari pemerintah dan juga otoritas terus ditingkatkan, namun prospek pasar modal Indonesia dari DBS Bank justru memproyeksikan hal berbeda, di mana pasar modal Indonesia diprediksi akan menghadapi kesulitan pada paruh pertama tahun ini, imbas peningkatan tarif perdagangan yang rencananya akan diterapkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. DBS menyebut dampak dari rencana kebijakan Trump itu sudah terlihat sejak akhir tahun 2024 hingga awal 2025 yang tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah serta peningkatan yield surat berharga pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Secara komparatif, keadaan tersebut pada akhirnya ini membuat aset Indonesia seperti surat berharga menjadi kurang menarik dan kurang diminati. Di saat yang sama, Mandiri Sekuritas juga memproyeksikan ketidakpastian global dan domestik masih akan membayangi pasar modal Indonesia di tahun 2025. Mandiri Sekuritas menyebut bahwa situasi the waiting game akan menjadi tema utama pasar saham Indonesia di tahun ini dengan investor menunggu kepastian lebih besar di tengah volatilitas yang tinggi. Mandiri Sekuritas sendiri memproyeksikan indeks harga saham gabungan akan berada di kisaran 8.150 pada akhir tahun. Artinya pemirsa dari posisi saat ini yang masih di kisaran 7.000 sebenarnya masih cukup lebar dengan rentang pergerakan antara 8.590 hingga 7.140. Adapun fokus sektoral akan menjadi kunci bagi investor untuk menghadapi tekanan pasar. Ya, meski ada katalis positif, Mandiri Sekuritas menyebut risiko global tetap menjadi perhatian. Kebijakan fiskal Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru dapat mempengaruhi inflasi global dan memperlambat penurunan suku bunga The Fed. Selain itu, eskalasi konflik geopolitik juga dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas pasar global. Ya pemirsa, meski penuh tantangan, pasar modal Indonesia diyakini tetap menawarkan peluang bagi investor yang dapat dimanfaatkan momentum dengan strategi yang tepat pemirsa ya. Dan semoga pemirsa kondisi global bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah termasuk berbagai faktor yang memang penuh ketidakpastian dari kebijakan Trump nantinya setelah dilantik, kemudian inflasi Amerika Serikat akan seperti apa dan juga keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat itu sendiri. Dan kemanapun arah indeks harga saham gabungan pemirsa pastinya ratusan saham yang ada di bursa ada yang menguat dan juga tentunya ada yang melemah, tergantung Anda memilihnya seperti apa. Dan pemirsa kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.